sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan nama kakak Kak Garla. Gimana nih sobat semua di rumah? Pasti baik kan kabarnya? Insya Allah semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Garla akan menyampaikan materi mengenai kitab-kitab Allah. Namun di sini Kak Garla tidak sendiri. Kak Garla ditemani oleh Kak Rafif dan Kak Yuliana yang akan menyampaikan materinya mengenai kitab-kitab Allah lebih jelas lagi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan teman-teman semua kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah itu, kita bakal belajar tentang kitab-kitab Allah. Pertama, kenapa manusia mempunyai kitab? Kenapa manusia harus paham tentang kitab? Nah, jadi bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dibekali akal dan juga hawa nafsu, di mana kita sebagai manusia itu membutuhkan pedoman dan petunjuk hidup untuk menghadapi kehidupan sehari-hari, agar kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang halal dan mana juga yang tidak halal, sehingga mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik, dengan tertata. Nah, berikutnya kita langsung aja masuk juga ya. Kenapa sih kitab-kitab Allah itu perlu kita pelajari? Yaitu seperti tadi, bahwasanya kita sebagai manusia perlu, karena kita membutuhkan pedoman, membutuhkan petunjuk. Lalu kumpulan-kumpulan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya itu terbagi menjadi dua macam. Ada suhuf dan juga ada kitab. Nah, suhuf itu masih dalam bentuk lembaran-lembaran kecil atau masih lembaran-lembaran lah, masih sederhana. Sedangkan kalau kitab itu sudah lengkap, sudah lebih tebal lagi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita di sini akan mempelajari mengenai kitab Allah. Nah, nanti kitab Allah itu akan disampaikan oleh Mbak Yuliana, oleh Kak Yuliana dan Kak Rafif. Nah, nanti itu kitab Allah ada apa saja sih, dan isinya apa saja, dan diturunkan kepada siapa. Nah, nanti sobat-sobat semua bisa menyimak atau bisa mendengarkan dengan baik. Oke, langsung saja, inilah dia penjelasan dari Kak Yuliana mengenai kitab Taurat dan kitab Zabur. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Yuliana Setiani. Kakak biasa dipanggil dengan Kak Yuli. Seperti yang Kak Zara jelaskan, di sini kita akan belajar tentang macam-macam kitab ya teman-teman. Nah, di sini Kak Yuli akan menjelaskan tentang kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, yang pertama itu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat kepada siapa sih Allah menurunkan kitab Taurat itu? Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Terus di dalam kitab Taurat itu berisi tentang 10 perintah Allah. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman bagi kaum Israel pada masa 12 Masehi sebelum Islam, teman-teman. Kemudian yang kedua itu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman bagi umat Bani Israel atau umat Yahudi pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan di daerah Yerusalem. Nah, isi dari kitab Zabur ini yaitu pujian-pujian atau nyanyian atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu ada kitab Injil dan Al-Quran. Nah, kitab Injil dan Al-Quran ini akan dijelaskan oleh Mas Rafif Kamal. Hai sobat, di sini Kak Rafif akan melanjutkan apa yang sudah Kak Yuli sampaikan. Nah, di sini Kak Rafif akan menjelaskan tentang kitab Injil dan kitab Al-Quran.
Kitab Injil adalah kitab ketiga yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaumnya, yaitu kaum Nasrani. Nah, kitab Injil ini berisikan tentang pokok ajaran hidup dengan zuhud dan juga menjauhi ketamakan. Dan yang terakhir yaitu kerusakan dunia. Yang terakhir ada kitab Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 di Gua Hiro. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara bertahap, yaitu kurang lebih 23 tahun. Al-Quran ini berisikan tentang akidah, akhlak, tarikh, muamalah, dan sebagainya. Dan itu adalah penjelasan dari Kak Rafif tentang Injil dan juga Al-Quran. Nah, semoga sobat-sobat paham ya tentang Injil dan Al-Quran. Dadah. Nah, gimana sobat semua penjelasan dari Kak Rafif dan juga penjelasan dari Kak Yuli? Sobat-sobat semua jauh lebih paham bukan mengenai kitab-kitab Allah? Ada apa aja ya kitab-kitab Allah? Nah, betul sekali, ada Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Nah, di sini Kak Zarla mau ngajak sobat-sobat semua supaya nyanyi bersama Kak Zarla. Nah, Kak Zarla di sini punya lagu. Sobat-sobat di rumah semua bisa ngikutin ya. Yuk. Kitab-kitab Allah itu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Gimana? Sobat-sobat bisa kan? Sobat-sobat di rumah bisa ikutin ya, supaya sobat semua bisa lebih paham kitab ini untuk Nabi siapa. Nah, terima kasih sobat semua yang udah memperhatikan materi penjelasan dari kami. Semoga sobat-sobat semua di rumah jauh lebih paham mengenai kitab-kitab Allah. Oke sobat, berhubung kita udah selesai nih materinya, semoga sobat-sobat semua di rumah jauh lebih paham ya mengenai kitab-kitab Allah. Nah, sekian materi yang bisa dijelaskan oleh Kak Zarla, Kak Yuli, dan juga Kak Rafif. Semoga sobat-sobat semua sekarang udah mengerti apa aja kitab Allah dan siapa dan untuk apa dan apa saja isinya. Nah, buat teman-teman atau buat sobat-sobat semua di rumah yang masih bingung, masih ingin bertanya, sobat-sobat semua bisa langsung aja bertanya di kolom komentar atau bisa juga bertanya melalui email, nanti akan disebutkan di deskripsi video. Oke, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf karena lebih itu datangnya dari Allah dan kurang itu dari kakak sendiri karena kakak masih juga belajar. Oke, sekian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.